Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan di Second Lead Main Channel. Eh, Pada pertemuan kali ini tetap kita masih membahas bab 3, yaitu mengenal operasi dasar komputer. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bahwa komputer telah menyangkut ke semua lini di masyarakat maupun di kehidupan kita. Sudah banyak orang yang menggunakan komputer, bahkan seluruh dunia juga sudah menggunakannya gitu. Bahkan di perdesaan, di balai desa pun mereka juga sudah menggunakan komputer. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengenalan komputer dari input, output, processing, kemudian media penyimpanan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang mengoperasikan komputer. Nah, pada bagian ini akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama menyalakan, kemudian sikap dalam menggunakannya, kemudian bagaimana cara kita mematikannya. Baik, langsung aja kita ke materinya. Ya, menyalakan komputer. Komputer memerlukan tegangan listrik yang stabil agar tidak mudah rusak. Jika tegangan listrik di rumahmu relatif stabil, maka kamu tidak memerlukan stabil tegangan atau stabilizer. Beberapa komputer menggunakan penstabil tegangan yang menjadi satu dengan motherboard stabilizer internal. Nah, saya menyarankan agar kita ataupun komputer itu menggunakan stabilizer. Karena apa? Karena terkadang nggak semua rumah itu listriknya stabil, karena nanti akan ada arus pendek listrik gitu, sehingga stabilizer penting digunakan agar motherboardnya tidak rusak gitu ataupun terbakar akibat arus listrik tadi gitu. Sehingga, nah, berikut ini beberapa tahapan dalam menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Nah, yang pertama itu jangan lupa baca bismillah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam memulai suatu pekerjaan kita harus menggunakan bismillah sehingga agar pekerjaan yang kita lakukan berkah gitu. Nah, setelah membaca bismillah, kemudian perhatikan dengan seksama semua kondisi kabel, stop kontak, dan stabilizer. Nah, ini fungsinya apa? Agar kita mengetahui lebih awal apakah komputer kita itu telah tersambung semua coknya dan semua kondisi coknya bagus. Jika kondisi coknya tidak bagus, mungkin nanti akan bisa menjadi konsleting dan itu akan menyebabkan kebakaran dan berbahaya tentunya. Nah, kita dalam bagian yang kedua ini membuat kita itu lebih was-was dan lebih safety dalam menghidupkan komputer. Jangan lupa dicek semua kabelnya, apakah kabelnya bagus. Jika semua kabel bagus, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu hidupkan monitor dan stabilizer, lalu tunggu beberapa saat. Nah, hidupkan dulu monitor dan stabilizernya. Nah, ketika stabilizernya sudah stabil, monitor pun sudah hidup, nah, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tekan tombol power pada CPU dan biarkan proses komputer berjalan. Nah, baru tekan CPU-nya. Nah, setelah proses loading selesai, sistem operasi selesai, maka kamu dapat melihat tampilan berwarna-warni yang disebut desktop. Nah, ini tampilan awal sistem operasi ketika kita begitu menghidupkan komputer. Nah, setelah dari proses ini nanti akan ada desktop. Nah, disitu komputer sudah bisa kamu gunakan. Kemudian sikap dan posisi dalam menggunakan komputer. Nah, pada saat menggunakan komputer mungkin ya sering kita merasakan sakit punggung, leher, ataupun mata yang terasa perih ketika melihat layar terlalu lama. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan komputer. Nah, ada 4 tips yang saya temukan dalam menggunakan komputer yang baik dan sehat. Nah, tipsnya itu yang pertama, gunakan meja dan kursi yang cocok dengan postur tubuhmu. Nah, jika kamu agak pendek, carilah kursi yang agak lebih tinggi gitu. Intinya, antara meja dan kakimu itu terdapat 10 cm jaraknya. Itu jarak idealnya. Nah, kemudian yang kedua, jarak antara mata dengan layar komputer kita kira-kira sekitar 50 cm. Jangan terlalu dekat melihat layar, karena bisa menyebabkan kerusakan pada matamu. Makanya itu
jarak ideal kita itu sekitar 50 cm. Ya nggak perlu juga bawa roll diukur. Setidaknya ada jarak sekitar 50 cm yang bisa kamu kira-kirakan sendiri. Kemudian agar mata tidak cepat lelah, kamu harus melakukan istirahat mata setiap 30 menit sekali. Caranya dengan melihat gambar, memandang keluar jendela, atau menatap benda-benda lain yang agak jauh. Nah, lakukan istirahat itu sekitar 1-2 menit. Setelah mengetik atau melakukan aktivitas menggunakan komputer sekitar ya setengah jam, coba lihat keluar dulu atau lihat benda-benda yang lain. Biasanya lihat warna-warna yang terang, warna hijau gitu, atau ya lihat keluar jendela, lihat daun atau lihat yang lainnya. Ini berfungsi untuk merelaksasi matamu agar matamu tidak cepat rusak. Kemudian selain agar mata tidak rusak, juga bisa merefresh pikiran gitu, sehingga lebih jernih. Itu lakukan selama sekitar 1-2 menit. Nah, yang keempat, untuk menghindari cedera pada tangan, kamu harus menghindari pemakaian keyboard yang tombolnya keras atau sudah rusak. Nah, fungsinya adalah semakin lembut keyboard yang kamu gunakan, lembut ketika menekannya langsung muncul, itu akan memudahkan kamu dan ya akan mengurangi radang pada pergelangan tanganmu nanti. Nah, yang kamu harus gunakan selain keyboard yang bagus, juga yang penting dalam penggunaannya kamu sering menggerak-gerakkan tanganmu atau sering mengistirahatkannya lah. Tapi jangan terlalu sering, setidaknya seperti saat kamu mengistirahatkan matamu juga gerak-gerakkan tanganmu begitu. Jadi sehingga tanganmu terhindar dari radang. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu mematikan komputer. Apa yang kamu lakukan jika selain menggunakan komputer? Ya, biasakanlah mematikan komputer apabila sudah tidak digunakan. Ya, jika kamu tidak gunakan, ya matikan, jangan dibiarkan gitu aja. Memang ada mode sleep biasanya pada komputer, tapi itu bisa memboroskan listrik. Kemudian juga bisa membuat motherboard panas dan mungkin terbakar. Jadi jika tidak digunakan, silakan matikan komputermu. Nah, dalam mematikan komputer ada beberapa tahap. Ada dua bagian yang saya masukkan pada materi. Nah, bisa menggunakan keyboard dan juga bisa menggunakan mouse. Nah, kalau menggunakan keyboard ada 5 tahap. Yang pertama itu tekan secara bersamaan Alt F4. Kemudian mungkin muncul nantinya kotak dialog, sehingga kita bisa lihat beberapa item. Di situ ada 3 item. Silakan pilih shutdown atau turn off. Kemudian tunggu beberapa detik hingga komputer padam. Setelah komputer padam, matikan monitor. Nah, matikan stabilizernya. Kemudian sabut semua kabel. Itu ya kalau menggunakan keyboard. Nah, kalau menggunakan mouse, gerakan kursor mouse tepat pada tombol start atau Windows. Itu ada di sebelah pojok sebelah kiri bawah. Pilih start atau Windows, kemudian arahkan kursor ke turn off komputer atau shutdown. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog jika memang ada kotak dialognya. Nah, jika memang kalau muncul silakan turn off, kalau tidak muncul ya tidak masalah, lanjut aja. Tunggu beberapa detik hingga komputer padam. Setelah komputer betul-betul padam, matikan monitornya, kemudian matikan stabilizernya. Nah, kemudian cabut semua kabel. Nah, begitulah mematikan komputer dengan cara yang baik dan benar. Baik, sampai di sini pertemuan kita tentang mengoperasikan komputer. Ya, pertemuan kedua pada bab 3 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.